Sebuah pilar api berputar naik di atas tanah, menangkap, membakar, dan melontarkan puing-puing ke sekitarnya. Ini dikenal sebagai pusaran api yang bisa berubah menjadi tornado api. Panasnya mencapai 1100 derajat Celcius, sekuat tornado biasa dan tidak akan berhenti saat menerpa apapun. Tornado api dapat membakar habis satu desa dalam hitungan detik dan tidak bisa langsung dipadamkan. Angin, badai petir, dan hujan es mengamuk. Petir dahsyat menyambar ke arahmu dari segala arah. Itulah yang disebut sengkayan. Angin ini cukup kuat untuk menenggelamkan kapal dalam hitungan detik, dan itu menjadikannya sebagai bencana alam di atas air yang paling destruktif. Tornado air ini sangat lihai, tidak hanya terbentuk dalam badai, tapi juga bisa muncul di atas samudra terbuka yang sangat tenang. Waspadalah! Tornado biasa yang bergerak pada kecepatan 400 km per jam juga tidak kalah berbahaya. Langit menjadi gelap menyeramkan, bertemu dengan rona kehijauan. Corong udara yang berputar dengan kecepatan gila membentang dari badai petir sampai ke tanah. Hujan es sebesar bola golf sering menyertainya. Bunyinya mirip kereta yang mendekat ke arahmu. Tornado ini membalikan truk serta rumah, dan tak ada yang dapat menghentikannya. Semua ini terjadi ketika udara lembab yang hangat bertabrakan dengan udara dingin yang kering. Kumpulan besar salju dan es meluncur menuruni lereng gunung secepat mobil yang melaju di jalan bebas hambatan. Tidak ada cara untuk menghentikan atau mengendalikan salju longsor. Ketika makhluk malang tertimbun di bawahnya, jarang ada yang bisa bertahan lebih dari 1 jam. Manusia patut disalahkan atas 90% dari semua penyebab salju longsor, tapi kejadiannya masih tidak bisa diperkirakan. Peluang tersambar petir adalah sekitar 1:1.000.000 seumur hidup, tapi peluang itu jauh lebih tinggi di Danau Maracaibo, Venezuela, yang juga dikenal sebagai ibu kota petir dunia. Di sini, badai petir melanda langit 300 hari dalam setahun. Kilat menyambar dengan kecepatan 298.000 km per jam. Petir itu bermuatan 300 kV dan terlalu berbahaya bagi manusia. Sungai aliran longsor dan lumpur yang disebut mudslide atau longsor lumpur meluncur menuruni puncak gunung menuju kota. Hujan deras dalam waktu lama bisa menjadi pertanda terjadinya longsor lumpur, dan satu-satunya cara melindungi diri adalah dengan waspada dan berevakuasi saat tanda-tandanya mulai terlihat. Longsor lumpur yang paling parah disebabkan oleh letusan gunung berapi dan kebakaran liar yang memusnahkan pepohonan dan membuka jalan bagi lumpur dan aliran longsor. Laut berubah menjadi merah mengerikan dan tak ada makhluk hidup yang dapat bertahan di dalamnya. Pasti itu semacam sihir, tapi sebenarnya ganggang kecil yang menyebar tak terkendalilah yang membuat air menjadi berwarna seperti ini, yang disebut pasang merah. Ganggang ini mengandung racun yang membinasakan mamalia laut, burung dan penyu, serta makhluk yang memangsanya. Bagi manusia, kontak langsung dengan ganggang merah akan menimbulkan masalah pernapasan atau keracunan makanan laut. Setelah gempa atau letusan gunung berapi, puing dan bebatuan yang membawa petaka meratakan seluruh kota. Nama dari bencana ini adalah tanah longsor. Sebagian tanah longsor bergerak dengan cepat dari pegunungan, sementara yang lain perlahan, tapi sama hebatnya dalam menyeret rumah serta merenggut nyawa. Setiap tahun, kerugian yang ditimbulkan tanah longsor mencapai triliunan rupiah. Jalanan rusak dan air bersih menjadi barang mahal. Kamu sedang duduk di rumah sambil sarapan, tiba-tiba tanah terbuka dan menelan habis rumahmu. Sementara kamu hanya punya waktu beberapa detik untuk melarikan diri. Dolina atau sinkhole terjadi saat air mengikis lapisan batuan di bawah tanah. Bencana ini bisa terjadi tiba-tiba atau perlahan-lahan seraya mengirimkan sejumlah pertanda. Sinkhole juga bisa melepaskan gas beracun dari bawah tanah, sehingga membuatnya makin berbahaya.
Terkadang kapal besar juga bisa tenggelam di lautan terbuka tanpa alasan jelas. Fenomena ini biasanya disebabkan kantong-kantong gelembung udara yang dihasilkan gunung berapi bawah air ketika gunung itu tidur. Penghasil magma produktif ini tersembunyi 2.600 meter di bawah air. Saat aktif, perilaku gunung ini sama persis dengan gunung berapi di darat dan bisa menyebabkan tsunami yang destruktif. Saat berubah menjadi ganas, angin dan arus samudra mempunyai kekuatan untuk menggerakkan seluruh dinding es setinggi 9 meter menuju daratan. Fenomena ini paling sering terjadi di awal musim semi saat es mencair tapi belum meleleh seutuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan tsunami es ini menuju penghancuran. Di suatu malam musim panas yang cerah pada 1854, sebuah kapal Amerika Shooting Star sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Tiba-tiba samudra di depannya berubah menjadi putih. Apakah ini penampakan monster laut misterius? Atau mungkinkah ini tipu daya Putri Duyung? Para pelaut menamakannya Milky Sea atau lautan susu. Sinar putih itu disebabkan oleh miliaran atau triliunan bakteri berpendar di dalam air, dan hal ini masih terjadi sampai sekarang. Badai dan siklon bisa mengubah lautan menjadi bak mandi raksasa penuh busa. Saat bergerak ke pesisir, busa itu akan membanjiri seluruh kota. Untungnya, badai busa sangat jarang terjadi. Badai ini mungkin tampak tak berbahaya, tapi bisa merusak bangunan, menyebabkan banjir, dan merenggut nyawa. Ditambah lagi, kejadian ini membawa kejutan mengerikan ke daratan berupa ular laut. Menyebar dalam hitungan menit, meliputi area yang luas dengan api yang ganas. Kebakaran liar bisa menjalar dengan kecepatan mencapai 22 km per jam, dan ini adalah bencana alam yang paling ditakuti. Kebakaran berdampak pada kehidupan manusia sampai sejauh ribuan kilometer, mencemari udara dan menyebabkan masalah pernapasan. Teknologi maju sekalipun tidak bisa memprediksinya, dan mengendalikannya juga hampir tidak mungkin. Di salah satu tempat terpanas dan terkering di bumi, Gurun Danakil di Afrika, suhu sering naik melebihi 50 derajat Celcius. Bentang alam luar biasa ini mempunyai banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas-gas beracun seperti klorin dan belerang. Perairan berwarna hijau cerah, biru elektrik dan kuning ini merupakan air hujan dan air laut yang menjadi panas karena magma. Sekali salah langkah saja di sini, maka kamu akan lenyap selamanya. Saat lempeng-lempeng tektonik yang membentuk permukaan bumi berbenturan, gelombang energi kuat akan keluar. Begitulah terjadinya gempa bumi alias fenomena alam yang paling umum dan paling destruktif di planet ini. Ribuan gempa bumi terjadi setiap tahun, dan karena menimbulkan tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kelaparan, kerusakan yang ditimbulkan selalu besar. Api yang memecah langit malam bergabung dengan banyak sambaran petir yang terjadi di saat bersamaan. Petir vulkanis adalah gabungan petir dan abu yang spektakuler. Para ilmuwan masih menduga-duga bagaimana terjadinya. Kemungkinan besar petir ini terjadi karena menumpuknya listrik statis dalam gunung berapi selama letusan karena adanya gesekan abu. Ratusan atau bahkan miliaran burung jalak, burung sikatan hitam, dan sebagainya berkumpul dalam sebuah tarian di langit. Mereka tampak menutupi langit sehingga matahari menghilang saat mereka beraktivitas. Ini dinamakan murmuration, dan kemungkinan besar kamu akan menjumpainya di Inggris. Ini tidak begitu membahayakan kecuali kamu berada di pesawat yang terpaksa memutar atau melakukan pendaratan darurat. Ya, pasti tidak seru. Saat meleleh, metana beku di Ibun Abadi Siberia berubah menjadi gas dan boom. Begitu menumpuknya gas ini, tanahnya pun meledak. Ledakan ini meninggalkan kawah besar yang mengubah ekosistem tundra. Tak ada yang tahu kapan ini akan terjadi sampai semuanya terlambat.
Di Tanzania, ada sebuah danau merah menyala bernama Natron, dan danau ini tampak tenang dan damai. Tapi jangan tertipu, air dangkal di danau ini sangat basah sehingga bisa membakar seperti asam sulfat. Faktanya, makhluk hidup apapun yang tidak terbiasa dengan kondisi itu akan binasa. Jika ingin melihatnya, kamu pasti tak akan betah berlama-lama. Bau hidrogen sulfida yang menguap dari danau itu tak tertahankan. Ya, di sana bau telur busuk. Jauh di langit di dekat kutub dalam hawa dingin dan kering, tampak awan warna-warni yang mirip seperti aurora borealis. Sinar matahari yang terbit atau terbenam menembus awan yang melayang di atasnya. Itu tampak menawan dan tak berbahaya. Tapi sebenarnya ini adalah pabrik berbagai reaksi kimia yang perlahan-lahan menghancurkan lapisan ozon bumi. Tembok besar pasir, debu dan kotoran yang bergerak menutupi langit membuat kita sulit bernapas dan tidak mungkin melihat apapun. Badai debu atau badai pasir kebanyakan terjadi di kawasan gersang, menyebabkan masalah paru-paru, membawa spora bakteri dan membuat infrastruktur berantakan. Jika kamu terjebak di dalamnya saat berkendara, langkah terbaik adalah berhenti dan menunggu badai berlalu. Ada hal-hal yang tampak berbahaya, tapi sebenarnya tidak. Satu contohnya adalah ini. Sesekali hujan merah turun di berbagai bagian dunia. Hujan ini meninggalkan lapisan debu tipis kemerahan di mobil dan bangunan. Sepertinya mengerikan, tapi sebenarnya ini tidak berbahaya. Warna kemerahan itu muncul dari pasir yang dibawa hujan dari gurun Sahara. Penitente tampak menyerupai jari jemari putih seram yang menyebar di dataran tinggi di tempat-tempat seperti Gurun Atacama di Amerika Selatan. Sebenarnya fenomena ini terbentuk dari salju dan es dan sama sekali tidak berbahaya. Dan ini adalah tempat perhentian yang bagus. Tenang rasanya mengakhiri perjalanan di tempat yang sama sekali tidak berbahaya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.